Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Pada video kali ini saya telah membuat suatu aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode MAUT. MAUT singkatan dari Multi Attribute Utility Theory, yaitu metode yang biasanya digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk mencari alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan nilai kriteria dan atribut. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe video channel YouTube saya. Oke, biar saya juga semangat untuk membuat video-video tentang sistem pendukung keputusan. Setelah itu saya buat pengolahan citra, setelah itu saya buat sistem pakar dan sistem pengembangan dan aplikasi sistem pengembangan perangkat lunak. Oke teman-teman, sebelum kita membahas, saya sini menggunakan tiga tahap penjelasan. Pertama, saya akan menampilkan dulu perhitungan manualnya, bagaimana cara kita menghitung metode MAUT. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah database dalam PHP MyAdmin-nya. Lalu ketiga, saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan setiap halaman program SPK dan coding-codingnya. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita bahas dulu pertama, yaitu perhitungan metode MAUT-nya. Perhitungan metode MAUT ini telah saya buat sebelumnya. Saya buat dalam bentuk sederhana dan bisa digunakan juga sebagai referensi untuk tugas kuliah kamu, untuk judul skripsi kamu, maupun tugas kuliah anak siswa-siswa SMK jurusan RPL ya. Oke, dalam perhitungan metode MAUT ini, pertama-tama kita buat dulu bobot kriterianya ya teman-teman. Nah, ini saya buat tabel bobot kriterianya. Oke, kita lihat itu terdiri dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Sini saya buat juga totalnya ya, untuk nanti mencari nilai pembobotannya. Nilai kriteria dari C1 30, C2 20, C3 20, C4 15, dan C5 15. Total ini semua nilainya 100. Fungsi dari total ini untuk membuat nilai pembobotannya ya. Jadi saya nggak langsung bobot dulu langsung, nggak, saya buat dulu nilai kriteria dulu. Lalu untuk membuat nilai bobotnya itu dibagi total. Bagaimana caranya? Nilai C1 30 dibagi 100 maka menghasilkan C1 nilainya 0,3. Nilai C2 20 bagi 100 maka hasilnya 0,2 di C2. 20 nilai C3 20 bagi 100 maka hasilnya 0,2 juga. Dan C4 15 dibagi 100 nilainya 0,15. Dan juga C5 bagi 100 nilainya 0,15. Jadi total dari angka bobot ini jumlahnya totalnya 1. Jadi saya biasa membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan berbagai metode. Biasanya saya hanya menggunakan nilai paling tinggi pada nilai kriteria 100, dan untuk jumlah bobotnya saya jumlah 1, nggak lebih dari 1. Di bawah 1 pernah, tapi biasanya 1. Oke, setelah kita selesai membahas tentang bobot kriterianya, kita akan bahas untuk dapat bagaimana data alternatifnya ya, nomor 2. Bagaimana cara mendapatkan nilainya dan menginput nilainya. Oke. Pak teman-teman lihat di sebelumnya, sini saya telah sediakan tabel kuesioner alternatif. Biasanya ini kita peruntukkan untuk mahasiswa yang sedang skripsi sebagai bahan referensi pengisian data alternatifnya. Contohnya skripsinya, contoh pemilihan karyawan terbaik, pemilihan keputusan karyawan terbaik pada PT Angin Ribut. Nah, ini bisa kita cantumkan pada surat permohonan riset kita, dan sebagai referensi kita telah melakukan riset. Nanti yang isi nilai ini, yang telah kita tentukan ini, nilai ini, nanti yang ini diisi di sini. Yang isinya itu ialah biasanya pemimpin perusahaan, manajer atau direktur sekalipun bisa jadi. Jadi nilai kriteria ini tetap saya buat 5 ya, 5 C1, C2, C3, C4, C5 yang saya ambil dari kriteria di atas, C1, C2, C3, C4, C5. Jadi dalam kriteria ini terdapat jenis kriteria atau kita pengisian kuesioner, kan ada pilihan kuesioner ya. Nah, saya buat sini juga pilihan jenis kriterianya. Untuk baik sekali nilainya itu 5. Untuk baik nilainya 4. Untuk cukup baik nilainya 3.
cukup nilainya 2 dan kurang baik nilainya 1. Atributnya ini saya buat benefit. Nah, jadi C1 benefit, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, C5 cost. Nah, jadi tetap sama ya. Ada benefit, ada cost. Benefit itu perhitungan maksimum atau nilai maksimum, nilai terbesar. Kalau cost itu perhitungan nilai minimum atau bilangnya angka terkecil ya. Setelah kita buat kuesioner ini, C2, C3, C4 dan C5 sama semuanya, nilai juga sama. Oke, hanya atributnya yang berbeda. Lalu kita isilah data-data ini ke sini, ke data alternatif. Ini saya buat alternatifnya A1, A2, A3, A4, A5. Ini A ini saya singkat jadi alternatif 1, alternatif 2 sampai alternatif 5. Bisa teman-teman ubah sesuai kebutuhan. Misalnya nama karyawan. Nah, ini Rizky, ini Dato, ini Rani, ini Kiana. Nah, ini namanya Sukati. Bebas, teman-teman buat bebas. Nggak terpatok pada simbol-simbol karakter A1, A2 sampai A5. Oke, teman-teman. Nah, cara mengisinya bagaimana? Misalnya satu contoh, C1 kita bahas dulu ya. C1 ini adalah bentuk kehadiran. Misalnya, contoh kita telah meneliti soal pemilihan karya terbaik pada PT Angin Ribut. C1 itu bisa kita buat contohnya kehadiran. Kehadiran si A1 ini bagaimana di perusahaan, nanti yang nilai itu ialah pemimpin perusahaan atau manajernya. Misalnya si A1 dia dalam bentuk kehadiran sangat baik, dia cukup baik, nilainya 3, kita letakkan sini nilai 3. Terus di C2-nya, contoh C2-nya itu misalnya karakter ya. Karakternya kayak mana si A1 ini? Dia nilainya 1, kurang baik karakternya, kasih nilai 1. Terus di C3, contoh kerjasama tim. Nah, A1 ini bagaimana kerjasama timnya? Nilainya dinilai cukup baik, nilainya 3, letakkan di sini 3, seperti ini. Lalu di C4 ya, misalnya royalitas. Nah, A1 ini royalitasnya kayak mana? Oh, dia royalitasnya di perusahaan ini sangat baik, maka isikan sini angka 4. Yang terakhir ialah C5. Misalnya di sini sifatnya kayak mana? Oh, sifatnya itu baik sekali, maka kasih nilai 5 letakkan sini. Nah, maka dapatlah dia nilai A1-nya. Nah, ini bisa diisi oleh pimpinan perusahaan tempat kita mengajukan riset. Tapi karena ini saya buat dalam perhitungan saya sendiri, saya buat sendiri aja angkanya karena ini untuk latihan. Oke, teman-teman ulangi. A2 nilainya berapa, A3 nilainya berapa, A4 nilainya berapa, dan A5 nilainya berapa. Karena di sini saya telah menghitungnya semua. Saya buat dalam bentuk latihan. Jadi saya memilih dari berdasarkan tabel kuesioner yang saya buat. Setelah kita sudah dapat nilai alternatif di atas pada tabelnya, langkah ketiga kita akan mencari nilai minimum dan maksimum per kriteria dalam metode MAUT. Nah, ini ya, min untuk nilai terkecil, max untuk nilai terbesar. Contohnya C1, nilainya C1 nih ya, 3, 4, 5, 1, 5. Nilai ini diambil dari mana? Nilai ini diambil dari nilai C1 pada data alternatif yang ini. Oke. Lalu di sini nilai minnya paling kecil di sini ada nilai angka 1, maka letakkan 1. Max-nya angka terbesarnya berapa? 5, maka letakkan 5. Nah, kita akan membuat rumus rangenya. Rangenya itu rumusnya sama dengan max kurang min. Jadi 5 nih dikurang 1 dari sini, maka hasilnya 4. Nah, oke teman-teman, sudah teman-teman lihat bagaimana cara menghitung pada metode metode MAUT untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya. Sangat gampang kan? Lalu untuk C2 sama juga, C2 nilainya ini. Lalu kita akan ambil dari sini. Oke, setelah kita ambil nilai ini, kita carilah nilai minnya. Nah, nilai min itu paling kecil adalah angka 1, max-nya itu paling tinggi adalah 5. Nah, ini 5. Maka satu di atas, rumusnya range 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi C2 rangenya 4. Lalu untuk C3 sama nilai ini, kita ambil dari sini. Lalu kita buat minnya. Minnya nilai terkecil adalah angka 3, max-nya nilai terkecil adalah angka 5. Nah, ini dia.
Lalu rangenya 5 yang ini dikurang 3 yang ini sama dengan 2. Maka nilai rangge pada C3 ialah 2. Dan kita ulangi juga di C4. Nilainya ini diambil dari sini. Oke. Nah, kita ambil, kita hitung nilai minnya. Min yang dapat di sini adalah nilai angka 2. Nah, maka buat sini 2. Terus max-nya adalah angka 4. Buat di sini 4. Ranggenya untuk C4 ya, rumus rangge sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Oke. Yang terakhir C5 ya. Nah, sama kayak di atas ya. C5 ini nilai ini diambil dari sini. Oke, C5. Lalu diletakkan di sini. Oke, cari nilai minnya. Minnya itu angka 1 ya, paling kecil 1. Max-nya itu 5 yang ini diambil. Jadi rumus rangganya 5 kurang 1 sama dengan 4. Oke, setelah kita udah mencari perhitungan nilai minimum, maksimum dan rangganya, kita buatlah tabelnya. Tabel min, max, rangge. Sini ada kriterianya C1, C2, C3, C4, C5. Nilainya ini ya. Kecil, kita ambil di atas terkecilnya, kecil minnya. Ini nilai max-nya. Nah, ini nilai ranggenya tadi kita buat perumusan seperti ini. Ini ya, nilai ranggenya. 4, C1 4, C2 4, C3 2, C4 2, dan C4 4. Oke, udah selesai mencari nilai min, max, ranggenya. Kita selanjutnya akan membuat langkah keempat ya. Mencari normalisasi min max unity UIJ. Rumusnya C1, C2, C3 benefit atributnya, C4, C5 cost atributnya. Lalu kita hitung dulu untuk C1 nya ya, benefit. Nah, benefit ranggenya 4 ini ya, C1. Nilai ini diambil dari atas. Nah, ingat tadi hitung max, min, dan range dari atas ke bawah C1 nya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nah, ini dia ada, tetap di sini kita ambil ya, atau di sini juga bisa kita ambil ya. Ingat ya teman-teman, dari atas ke bawah ya. Oke, setelah kita ambil nilainya ini, kita letakkan di sini. Nah, kita hitung dulu. 3, sini 3 ya, 3 letakkan di sini, 3-nya. Kurang 1 bagi 4. 4 itu di sini ya. Maka hasilnya 0,5. Dari mana angka 3? Angka 3 diambil dari sini. Ya. Ini dia angka 3 kurang, nah rumusnya menggunakan pengurangan 1. 1 ini dari mana? 1 ini ialah angka terkecil ya, 1 min. Ini dia. Letakkan di sini. Kenapa? Kan benefit, kenapa yang dicari angka terendah? Karena nilai terbaik dalam benefit ialah menghasilkan nilai terendah. Nah, itu dia. Oke, jadi agak berbeda hitungan mawatnya ya. Jadi 1 kita buat di sini. Bagi, ini simbol pembagiannya. 4 itu nilai range ini, maka akan menghasilkan nilai 0,5. Lalu di A2 4 yang ini dikurang 1, angka paling kecilnya 1 bagi 4, maka hasilnya 0,75. Dan A3 juga seperti ini, angka 5 dikurang 1 bagi 4, nilainya 1. Terus terakhir ialah yang angka 1 yang ini ya, 1 dikurang 1 bagi 4 sama dengan 0. Dan terus ini ada angka 5 terakhir dikurang 1, maka dibagi range hasilnya 1. Ingat teman-teman ya, untuk range normalisasi mix and max nya, di setiap kita menghitung nilai benefit maka kita cari nilai minimumnya. Saat kita mau menghitung nilai cost-nya, kita cari nilai maksimumnya. Nah, ingat ya, rumusnya berbeda ya. Oke, setelah kita menghasilkan nilai normalisasi pada setiap range atau setiap nilai dari kriterianya, maka di C2 untuk benefit juga teman-teman ulangi seperti yang sama. Nah, ini diambil dari nilai ini ya, nilai pada C2. 1 dikurang nilai min bagi range 4, 0. 4 dikurang nilai min dibagi range ini adalah hasilnya 0,75.
nilai angka 4 yang di sini dikurang 1 bagi 4 nilai range hasilnya 0,75. Angka 5 yang di sini dikurang 1 bagi 4 hasilnya adalah 1. Oke. Angka terakhir 5 di sini, nampak teman-teman? 5 di sini diambil sini, taruh sini, bagi dikurang 1 nilai minnya dibagi nilai rangenya 4 nilai 1. Maka kita ini sudah menghasilkan nilai normalisasi dari max min ya di normalisasinya ya di C2. Lalu kita bahas C3, sama perumulan nilai C3 ini sama seperti sebelumnya C1 dan C2. Di sini 3, oke, letakkan di sini dikurang angka min yang paling rendah di sini angka ketiga, letakkan di sini 3. Dibagi 2. 2 dari mana? 2 ini dari range ini di C3. Rangenya diambil, letakkan di sini, maka hasilnya 0. Oke. Teman-teman, jangan lupa hitungan C3 sama seperti C1 dan C2, maka menghasilkan nilai normalisasi seperti ini. Saya lebih cepat ya teman-teman, biar nggak banyak makan waktu. Oke, sekarang kita hitung nilai cost-nya ya. Nilai cost di C4 rangenya 2. Nah, ini kebalikan dari hitungan benefit ya, cost-nya benefit. Nah, A1 contohnya. Nilai 4 itu dari sini diambil. Nah, sini diambil nilai 4. Nah, ya, nilai 4 letakkan di sini. Lalu nilai 4 ini dari mana? Nilai 4 ini kalau saya bilang tadi, kalau cost itu mencari nilai minimum tapi menghasilkan nilai maksimum. Nah, maka di sini angka yang paling tinggi atau paling terbesar adalah 4. Nah, letakkan di sini 4-nya dibagi 2. 2 ini range yang tadi di atas, yang ini, nah, range ini yang saya blok ini. Maka dia hasilnya 0. Itu juga ke bawah, karena dia cost, maka angka terbesarnya itu di depan sini semua. Nah, di depan sini semuanya. Kalau dia benefit, angka itu semua di belakang. Nah, ya. Belakang semuanya, angka benefitnya semua di belakang. Oke, sama 2 dan 3 apa nih ya? 3 ini juga angka benefitnya semua di belakang. Kalau dia cost, angka itu di depan. Jangan salah hitung ya teman-teman. Jangan salah posisi, karena salah posisi berarti nilainya juga akan berbeda ya. Lalu untuk 3, nah ini ya, 3 yang ini, lalu dikurangi nilai maksimumnya 4. 4 kurang 3 bagi 2 0,5. Terus yang ini 2 letakkan di sini, dibagi nilai maksimumnya, dibagi range nilai 2-nya, hasilnya 1. 2 di sini 2 kurang 4 bagi nilai range 2 1. Dan yang terakhir adalah 3 dibagi nilai maksimumnya 4 bagi 2 oleh nilai rangenya hasilnya 0,5. Oke. Untuk cost nilai C5, teman-teman ulangi perhitungan tadi saya bilang ke sini. Nah, ini ya. Ini nilai rangenya paling tinggi, maksimumnya adalah 5 ya. 5 ini kita buat dulu 5. Lalu masukkan juga sini. 5 masuk sini. Nah, 3 masuk sini. 1 masuk sini. 1 masuk sini dan 1 masuk sini. Nah, setelah dibuat pengurangannya, dibagi 4. 4 nilai rangenya yang ini. Nah, nampak teman-teman, nilai range yang ini ya. Yang ini saya blok nih ya, nampak? Nah, 4 maka akan menghasilkan A1 0, A2 0,5, A3 1, A4 1 dan A5 0,5. Oke. Setelah siap teman-teman, barulah kita buat matriksnya. Nah, A1 nilainya 0,5 diambil dari nilai ini. Nah, ya. Terus untuk nilai ini dibuat di bawahnya. Nah, ini dia. Nilai ini dibuat di bawahnya juga untuk A3 nih dia. Nilai ini dibuat untuk A4 yang ini. Nampak teman-teman? Maaf. Oke, saya ulangi ya. Untuk nilai ini dari mana kita ambil? Nilai ini diambil dari nilai ini. Oke, saya blok ya. Lalu nilai di bawah ini diambil dari nilai sini. A2 pada C1. Ini. Lalu nilai ini diambil dari nilai ini. Oke. Nilai ini, 0 ini diambil dari nilai sini. Oke. Nilai 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 ini diambil dari nilai sini. Oke
Dan nilai ini diambil dari nilai sini, C1 pada A5. Dan teman-teman ulangi untuk C2-nya di sini, di sini, di sini, dan di sini, di sini. Untuk C3 yang ini, nilai ini, teman-teman ulangi di C3 yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sampai C5. Ini, nah ini, sini, ini, ke sini, ini, ke sini, ini, ke sini, dan ini ke sini terakhirnya. Oke. Teman-teman, kita udah semakin mendekati akhir perhitungan, tapi teman-teman sabar dulu karena hitungan masih panjang. Oke, karena waktu itu juga semakin panjang. Oke teman-teman, setelah kita udah membuat matriks normalisasi dari max minnya, UIJ-nya, lalu kita buat matriks bobotnya. Nah, rumusnya VIJ WIJ kali UIJ. Nilai bobot W1, W2, W3, W4, W5. Ini nilai bobot kriteria ya. Nilai bobot yang di sini ya. Nah ini bobotnya ini. Kita letakkan di sini. Nah ini ya bobotnya. Lalu saya akan menghitung VIJ-nya dulu. VIJ, nilai V-nya ya. Untuk menjumlahkan setiap alternatif. Nah, tunjukkan operasi aritmatika untuk A1. VIJ 11 saya buat di sini. Saya ambil dulu nilai kriterianya untuk bobot C1-nya 0,3 ya. Dikali 0,5. 0,5 kita ambil pada bobot pertama yang ini. Nah, lalu kita letakkan di sini. Maka hasilnya ialah 0,15. Oke. Terus nilai kriteria kedua 0,20 yang ini. Oke. Kita letakkan di sini dikali nilai 0. Nah, 0 ini bagaimana? 0 itu yang ini. Nah, ini dia 0. Jadi teman-teman, kita menghitungnya enggak lagi ke bawah. Nah, kita ambil nilainya enggak dari ke bawah, kita ambil nilainya dari kiri ke kanan atau dia horizontal ya. Vertikal ya, vertikal. Secara vertikal nilai dari sini yang kita ambil ya. Terus nilai yang ketiga yang ini kita letakkan. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke. Kita ambil dulu nilai 0,20 letakkan di sini kali 0 yang ini. Nah, lalu hasilnya 0. Untuk 0,15 yang ini letakkan di sini, nilai 0 ini diambil dari sini. Maka hasilnya 0. Yang terakhir V15 ya. Nilai dari kriteria yang kelima ini, yang ini kita ini untuk sini ya. Untuk nilai 0 ini teman-teman nampak ya, saya blok ini diambil dari sini, maka hasilnya 0. Lalu nilai ini semua, nilai dari semua ini ditambahkan dengan S1 nya 0,15 di sini tambah 0 di sini tambah 0 di sini tambah 0 di sini tambah 0 di sini, maka hasilnya 0,15 ya, untuk perhitungan matriks bobot ya. S1 nya skor. Oke teman-teman, kita akan hitung yang untuk langkah kedua, alternatif 2 yang ini. Kita akan hitung V21 sama, kita ambil dulu nilai dari kriterianya 0,3, 0,20, 0,20, 0,20 yang ini ya, 0,15, 0,15. Oke. Lalu nilai alternatif kita ambil dari sini 0,75 dikali 0,3 dikali 0,75 hasilnya 0,25 yang ini ya teman-teman. Nah, ulangi teman-teman, ulangi sampai teman-teman menghitung sampai sini. Nah, ini dia. Ada 0,3 kali 5, ada 0,20 kali 5, ada 0,20 kali 0, ada 0,15 kali 0,5, ada 0,15 kali 0,5 ya, ada 0,15 kali 0,5 ya ini. Lalu hasilnya ini ditambahkan semua. Ini tambah 0,15 tambah 0
tambah 0,75 yang ini dan tambah 0,75, maka hasilnya 0,525. Oke, untuk tahapan yang ini teman-teman ulangi sampai perhitungan pada A5 ya nih ya. Ini 0,30 kali 01, 0, untuk P2 nya P3, maka hasilnya ini akan menghasilkan 0,5. Dan teman-teman ulangi juga pada untuk tahap perhitungan di A4 ya, A4 ini ya. A4 itu tetap sama dan akan menghasilkan hasilnya 0,7. Oke. Dan untuk A5 ini teman-teman hitung juga. Ini ya. Oke teman-teman, setelah kita selesai menghitung, saya minum dulu, capek, haus saya. Setelah matriksnya, hitungan normalisasinya selesai, maka kita buatlah matriks terbobotnya pada hitungan skor SI ya. 0,5 diambil dari sini, letakkan di sini, 0 ini letakkan di sini, 0 ini letakkan di sini, 0 ini letakkan pada C4 dan 0 ini letakkan pada C5. Jumlahnya ini letakkan pada nilai S1-nya, SI-nya. Teman-teman ulangi sampai A2 letakkan di sini. Nih. 0 letakkan di sini. Nah, selesai ya. Untuk 0,75 letakkan di sini dan 0,75 letakkan di sini, maka hasilnya yang ini. Oke, ini hasilnya yang ini untuk A2. Teman-teman ulangi sampai semua lengkap pada A5 yang saya blok ini. Maka untuk mencari perankingannya, nilai SI tertinggi di sini akan kita buat dalam bentuk perankingan. Tuh, nilai paling tinggi adalah 0,85. Yaitu A3, alternatif A3 nilainya 0,85, maka rankingnya 1. Yang kedua 0,75. Nah ini ya, kita letakkan di sini 0,75 untuk A5 nya ranking 2, dan sampai nilai terendahnya pada A1. A1 itu nilai SI nya adalah 0,15 ya, ini ya A1 0,15, dia ranking 5. Oke teman-teman, selesai juga perhitungan manual kita untuk sebagai latihan ya. Nah, yang selesai kita hitung manualnya, kita akan membahas dulu database-nya ya. Sini saya menggunakan PHP MyAdmin ya. Software XAMPP. Nah, saya start sini Apache dan MySQL-nya. Lalu saya buka browsing. Nah, saya ketikkan sini untuk masuk ke dalam dashboard PHP MyAdmin-nya, saya ketikkan localhost. Lalu saya buat database dengan nama Maud. Nama database-nya Maud ya, teman-teman yang ini. Terus di sini ada 3 tabel. Tabel daftar untuk login, tabel kriteria untuk input kriteria, dan tabel alternatif untuk menginput data alternatif ya. Di sini tabel daftarnya, saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu, saya insert, saya tambahkan dengan nama Datu STM. Username-nya Datu. Di sini saya menggunakan enkripsi MD5 untuk password. Passwordnya itu ialah 12345. Nah, ini enkripsinya ya. Nah, angka sebenarnya adalah angka 12345, teman-teman ya. Lalu di sini saya menggunakan tabel kriteria strukturnya. Nah, di sini saya hanya menggunakan 8 field ID untuk primary key, field C2 bentuknya tipenya teks, karena saya nggak buat pacet teks, saya langsung C2, C3, C4, C5, dan field total. Dan saya juga membuat foreign key-nya ID daftar ya, untuk secondary key-nya. Oke, terus di tabel alternatif, nah, saya buat ini 9 field. Ada ID field alternatif untuk primary key, subkriteria untuk simbol A1, A2, A3, A4, A5 ya.
Untuk nama bisa dibuat nama karyawan, juga bisa nama guru, atau pemilihan dosen terbaik, atau pemilihan ketua kelas terbaik, atau pemilihan ketua OSIS terbaik. Boleh, semuanya boleh. Sistem SPK saya ini multifungsi untuk semua objek ataupun studi kasus pemilihan ya. Lalu ada C1 juga, C2 juga, C3, C4, C5 dan ID daftar. Ini dia sekadar K ya, atau 4K-nya. 4K-nya ya. Nah, sini saya menggunakan teks semua. Kenapa tes? Karena teks ini bisa sama kayak varchar, tapi nggak perlu kita buat jumlah value-nya. Hanya buat teks saja udah otomatis terbuat semuanya. Oke. Ini saya hanya membuat 3 tabel database saja. Saya nggak mau ribet-ribet membuat banyak-banyak tabel karena punya saya simple. Input kriteria, input alternatif, perhitungan pada aplikasinya saya buat otomatis. Nah, seperti kalkulator, kita tambah 1 tambah 2 tekan sama dengan, maka akan hasilnya keluar. Nah, gitu saya buat. Jadi saya membuat nanti hasil perhitungannya berdasarkan rumus dari metode mautnya. Jadi otomatis ya perhitungannya ya. Oke, setelah kita membahas tentang tabelnya, saya membuat 3 tabel, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu pusing-pusing. Lalu kita bahas aplikasi yang saya setelah siapkan di sini. Aplikasinya saya gunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, HTML dan JavaScript, 4 bahasa pemrograman ya. Terus di sini filenya saya simpan dalam folder webc, XAMPP, ATDocs maut. Sini ada file coding PHP koneksi. Sini ada file coding index untuk login. Di sini ada file coding dashboard untuk tampilan menu. Sini ada file coding kriteria untuk input kriterianya, formnya. Sini ada coding alternatifnya untuk form input alternatifnya. Dan sini adalah coding perhitungannya untuk perhitungan otomatisnya. Oke. Karena ini tampilan login. Oke, kita bahas dulu DB-nya, koneksinya ya. Nah, sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, koneksinya localhost, usernya root, passwordnya saya kosongkan karena nggak online ya, offline. Hanya menggunakan local server saja. Database-nya, nama database-nya maut, sesuaikan dengan nama database yang kita buat pada database-nya. Maut sama-sama kita sesuaikan ya. Oke. Lalu setelah koneksi kita masuk ke indeks. Indeks tampil ini adalah tampilan login. Ini ya, saya kusur nih. Login dari desain, bahasa PHP, username, passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan MD5 ya teman-teman. Untuk struktur passwordnya saya sini menggunakan MD5 enkripsinya. Terus ini bahasa PHP untuk loginnya ya, untuk memanggil jika login itu benar ya, jika salah. Terus ini adalah desain CSS-nya ya. Desain CSS yaitu desain tampilan webnya ya. Lalu di sini ada tampilan form ya. Ini ya, body. Form ada sini saya buat login SMK SPK maut, ini untuk teksnya. Nanti untuk tampilan pendukung formnya ada username. Ini username-nya. Nah, ini di sini ada form loginnya dengan enkripsi password. Ini loginnya. Dan sini ada buat juga untuk tombol masuknya ya. Nah, di sini saya menggunakan juga JavaScript online untuk memanggil sistem pendukung plugin untuk pendukung aplikasi ini dapat berjalan ya, JavaScript online. Dan pastikan laptop teman-teman terkoneksi dengan internet saat menjalankan aplikasi ini ya. Terkoneksi internet saat menjalankan aplikasi ini karena ada plugin yang kita butuhkan untuk mengkoneksikannya dengan JavaScript online. Oke teman-teman, di sini kita masuk dulu user ID-nya, tabel daftar, username-nya Datuk. Nah, kita masukkan dulu Datuk di sini. Sesuai dengan nama channel saya buat Datuk. Lalu di sini passwordnya ini ya. Nah, ini enkripsi MD5. Passwordnya itu ialah 1 2 3 4 5 5 ya. Masukkan 1 2 3 4 5. Setelah itu tekan tombol masuk, maka
maka kita akan masuk ke menu dashboard. Nah, dashboard itu codingnya ini ya. Ini dia coding dashboard. Nah, ini dashboard. Nah, ini juga memanggil jumlah kriteria. Ini yang di sini. Jadi kalau kita input kriteria, dia akan menyampaikan jumlah berapa kriteria yang kita input. Terus ini untuk alternatif, jumlah alternatif yang kita input jumlahnya. Nah, ini ya codingnya yang di sini. Nanti kita input berapa alternatif, nanti dia munculkan angka berapa banyak alternatif yang kita input. Alternatifnya terbatas 5, enggak, alternatifnya terbatas bisa 10, bisa 20, bisa 100, sesuai dengan kebutuhan dan topik pekerjaan kamu. Terus ini desainnya ya, desain pakai apa ya, CSS ya, desainnya di sini. Oke, sampai style desainnya, tampilannya, lalu form body kerangkanya ini ya untuk menu, tampilan menu ya ini. Nah, di sini dashboard, menu, dashboard kriteria nanti perhitungan ini menu ya. Lalu di sini ada deep class container yang ini, nah ini dua ini. Lalu di sini ada JavaScript online, plugin yang saya butuhkan. Oke, setelah kita bahas tentang form dashboard menu, kita akan masuk ke menu kriteria. Menu kriteria ini ya. Ini form inputnya, ini form untuk menampilkan data yang kita input. Nah, ini di menu kriteria. Ini menggunakan bahasa PHP ya, yang ini bahasa PHP. Nah, ini juga ada perhitungan bobotnya, hitung bobot. Nah, di sini. Jadi di sini username indexnya berdasarkan username password yang digunakan untuk login. Nah, ini dia form action add, menambahkan C1, C2, C3, C4, C5 dan menambah totalnya C1 ditambah C2 tambah C3, C4 dan C5 untuk totalnya jumlah ya. Terus insert, masukkan tabel kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Bila kita input di sini angkanya, maka dia akan masuk ke dalam database. Ini untuk form edit data, untuk mengedit data C1, C2, C3, C4, C5-nya ya. Juga otomatis penambahan kalkulasi pertama penjumlahannya. Nah, ini perintah update ya, untuk perintah update-nya. Sini untuk perintah hapusnya ya, hapus data. Sini untuk perintah select atau mengambil datanya, menampilkannya pada form data yang telah diinput. Ini untuk hitung bobotnya ya, hitung bobot. Jadi setiap kita input angka berapa, maka dia otomatis akan hitung bobotnya ya. Lalu di sini seperti biasa coding style CSS-nya. Nah, ini style CSS-nya. Desainnya bisa kamu mau ubah sesuai dengan kebutuhan kamu. Saya nggak buat payah-payah, sederhana aja. Lalu sini form kerangka aplikasinya, ini menu ya, menu dashboard yang saya jelaskan di atas. Nah, ini menu form edit, untuk form editnya, tombol simpan, dan ini adalah form untuk menambahkan data kriterianya ya. Nah, ini total form tampilan bobotnya, ini bawah ini ya, ini ya semua. Oke, ini dia tampilannya. Sekarang kita demokan sesuai dengan hitungan yang tadi kita buat. Sini saya akan memasukkan nilai kriteria yang ini ya, akan saya masukkan. Untuk C1 30, saya buat C30. Oke. Untuk C2 di sini 20. Saya masukkan sini 20. Untuk C3 sini juga masih 20. Untuk C4 saya masukkan sini 15. Oke, 15. Sini C5 juga 15. Oke. Setelah semua diinput, kita simpan, tekan tombol simpan. Maka akan membuat bobot normalisasinya C1 0,3, C2 dikonversi dalam bobot 0,2, C3 juga 0,2, C4 0,15 dan C5-nya juga 0,15. Jumlahnya sini bobotnya 100, jumlah bobotnya 1. Nah, ini matrix W-nya ya. Oke, udah buat otomatis seperti hitungan kita yang ini, yang saya blok ini ya. Nah, jumlahnya juga lupa saya jumlahnya. Oke, udah sama teman-teman untuk input kriterianya. Nah, oke, input kriterianya tampilannya ya 30, 20, 15, totalnya 100. Ini tombol untuk edit ya, itu untuk tadi ya saya bahas, untuk mengubah data sesuai dengan kebutuhan kita, diubah-ubah. Setelah diubah tekan simpan, maka dia akan diupdate ya.
Oke, di sini untuk tombol hapus untuk menghapus data yang tadi kriterianya. Kriterianya kita nggak buat banyak, cuma satu sesuai dari hitungan kita, cuma satu ya, satu data kita isi. Nggak. Oke. Setelah kita mengisi data kriterianya, sebentar untuk lebih santai. Saya akan menuju ke menu alternatif. Ini tampil alternatifnya ya. Ada sub alternatif untuk simbol A1, A2, A3 untuk namanya misalnya nama pegawai boleh, untuk nilainya. Ini untuk tampilannya ya. Codingnya itu yang ini ya, alternatif. Sama seperti kita lihat sebelumnya, dimulai dengan bahasa pemrograman PHP dulu. Ini coding PHP ya untuk login ya di daftarnya. Ini untuk posisi menambahkan data C1, C2, C3, C4, C5. Ini untuk memasukkan data alternatifnya. Sini untuk edit datanya, mengubah datanya. Sini perintah untuk hapus datanya. Sini untuk menampilkan datanya pada tabel. Oke, ini dia. Oke, nah ini seperti tadi bahasa desain CSS ya. Saya blok ini. Desainnya tampilannya sederhana aja, nggak payah-payah. Lalu ini form kerangka desainnya ya. Form kerangka menu ya. Ini form kerangka menu. Nah, ini form kerangka form inputnya. Ini untuk edit data dan sini untuk input data alternatifnya. Sini untuk menampilkan daftar riwayat alternatifnya. Oke. Oke, teman-teman, sekilas saja karena saya udah banyak kali waktunya video ini, takut kamu muak tampilannya. Sekarang kita akan input nilai alternatif sesuai dengan hitungan tadi. A1 31345. Jadi kita nginputnya ke sini ya, teman-teman, bukan ke sini ya. Inputnya itu secara vertikal yang ini ya untuk A1. Oke. Di sub alternatif kita buat A1. Di sini kita buat namanya contoh Dato. Oke, nama karyawannya Dato STM lah, lengkap sesuai nama channel saya. Terus masukkan dulu angka yang ini 3. Masukkan 3. Lalu masukkan ke sini 1. Masukkan 1. Sini masukin juga 3. Masukkan 3. Sini masukkan 4. Lalu sini masukkan 5. Jadi kita vertikal ya, bukan horizontal, vertikal menginputnya. 5 ya. 5. Nah, setelah kita menginputnya, tekan tombol simpan untuk menampilkannya ke daftar alternatif seperti ini. Oke. Sub alternatifnya 1 A1, nama alternatifnya Dato STM, nilainya ini. Ulangi sampai seberapa banyak data alternatif yang kita buat tadi. Saya tadi buat 5, maka saya input 55. Oke, untuk A2-nya saya input 4, 4, 3, 3, 3. Ini kan saya input. Oke, ini dia A2. Sorry, udah besar aja. A2 saya buat di sini Rizky 4, 4, 3, 3, 3. Oke, simpan. Oke, ada tampilan data keduanya. Oke, kita lanjut. A3 5, 4, 4, 2, 1. Ini untuk A3 ya. A3 buat aja namanya Citra. Nilainya tadi ya 5, 4, 4, 2, 1. 5, 4, 4, 2, 1. Oke, tekan tombol simpan. Oke, untuk data yang keempat lanjut A4 1, 5, 5, 2, 1. Yang ini ya 1, 5, 5, 2, 1. Ini kita buat A4, kita buat sini Dodi. Nah, untuk namanya saya lupa 1, 5, 5, 2, 1. Oke, 1, 5, 5, 2, 1. Oke, kan tombol simpan. Lalu lanjut yang terakhir untuk mengisi form A5 ya, yang di hitungan A5. Kita input sini A5 dulu. A5 namanya misalnya Elsa. Nah, isi saya ada sini ada.
Oke, kita input nilainya A5 55433. Ini kita input nilainya 55433. Oke, cepat. Oke. Setelah selesai kita menginput nilai data alternatifnya, kita akan masuk perhitungan. Jadi setelah kita input kriteria, ini ini untuk tombol edit ya, seperti tadi kriteria, ini edit, mengedit ya, untuk menghapus. Bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah kita input kriteria, udah, alternatif udah, maka kita akan menuju ke metode menu perhitungan. Perhitungannya ini otomatis ya teman-teman, berdasarkan dari coding. Nggak saya buat itu dalam tabel tertulis, nggak saya buat. Kita klik ini otomatis menghitung. Oke. Kita akan buktikan betul nggak hitungan saya sesuai dengan program. Oke, pertama ialah bobot kriteria 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15, 1. Kita lihat perhitungan kit saya. Oke, sesuai ya dengan bobot kriterianya ya, hitungannya. Yang kedua, nilai min, max, dan range per kriteria. Ini ya, 154, C2154, 352, 242, 154. Kita tengok hitungan saya. Nilai range. Nah, ini nilai rangenya. Ini ya, 154, ini dia, 154, 352, 242, 154. Ini hitungannya ya. Sesuai ya dengan aplikasi ya. Oke, sesuai. Lalu kita akan melihat nilai hitungan matriks U, utility functionnya sesuai enggak dengan, sini ada sub alternatifnya, sini ada nama-nama alternatifnya, ini dan nilai dari matriks U-nya atau utility-nya sesuai enggak dengan tabel yang tadi kita buat yang ini. Oke, kita contohkan saja. Nah, ini dia, saya kecilkan sedikit biar nampak jelas hitungannya sesuai tidak. Oke, sesuai ya, kamera saya menghalangi ya, saya matikan dulu ya kameranya. Oke, sesuai ya, sini 0,5, 0,5, 0,000,000 untuk A1 datu STM, untuk A2 0,75, 0,75, 02, 0,5, 0,5. Ini sama ya. Nah, juga hitungan terakhir ya, 11, 0,5, 0,5, 0,5. Itu 1, 0,5, 0,5, 0,5. Oke. Sudah sesuai ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat perhitungan dari SI-nya. Nah, SI ini kita ke bawahkan. Kita ke bawahkan SI-nya, matriksnya mana? Nah, ini matriksnya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat nilainya sama ya, nggak berubah, hitungan dan metode yang kita hitungan dan aplikasi sama. Sini ada 0,15, sini 0,15, sorry. Nah, di sini ada 0,000, jumlahnya 0,15, ini 0,15. Ini jumlahnya 0,525, ini 0,25. Ini jumlahnya 0,8, ini jumlahnya 0,8, itu tetap sama, nggak berbeda. Ini jumlahnya 0,7, ini hasilnya 0,7 ya, setelah hitungnya sama semua. Dan yang terakhir 0,3, 0,2 sampai 0,7 hasilnya ya. Ini ya, yang ini sama. Tidak berbeda aplikasi maupun perhitungan manual yang kita buat. Terakhir ialah perankingan. Kita lihat ranking sama enggak? Nah, betul. Di sini dia A3-nya itu ranking 1. Nilainya 0,85. Ini dia si Citra ya. Sini A5 0,75, ini 0,5 ya Elsa ya. Sini 0,4 A4 sorry, Dodi. Ranking 3 A2 0,52 Rizky ya, 0,525 nih ya, sorry. Oke, yang terakhir A1 ya, datu STM terakhir saya corot, ranking corot
0,15 sesuai dengan hitungan. Oke, saya minimalisir dulu. Teman-teman, lihat lagi dari awal hitungannya. Ini bobot. Nah, ini tabel max man laganya. Ini matriks U-nya. Ini perhitungan SI-nya, ini skor akhirnya. Oke, ini rankingnya. Oke teman-teman, selesai sudah perhitungan metode maut kita dengan aplikasi yang sudah jadi. Aplikasi ini bisa teman-teman download nanti di link channel saya dan beserta perhitungan manualnya untuk referensi tugas kuliah, tugas sekolah, skripsi juga boleh ataupun proyek-proyek lainnya. Memang saya memberikan ini secara cuma-cuma gratis, tidak dipungut biaya sekalipun, karena memang saya ingin berkarir di YouTube ya. Dan jangan lupa teman-teman yang melihat video saya like and subscribe channel saya Datu STM. Kita akan berjumpa di video selanjutnya dengan metode SPK lainnya. Saya akan buat SPK sampai tuntas semua metode. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.